Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rahayu, NIM 203190238 akan menyampaikan salah satu dari materi pembahasan mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu tentang motivasi. Untuk poin yang pertama, yaitu pengertian dari motivasi itu sendiri. Motivasi adalah suatu dorongan atau keinginan di dalam melakukan sesuatu keinginan atau usaha demi tercapainya suatu keinginan tersebut. Untuk poin yang kedua, yaitu tentang klasifikasi motif-motif. Pengklasifikasian motif-motif dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama ada motif primer dan motif sekunder. Motif primer adalah motif yang berdasarkan pada keadaan psikologis seseorang, tapi tidak bergantung pada perbuatan seseorang tersebut. Sedangkan motif sekunder adalah motif yang tidak berdasarkan pada keadaan psikologis seseorang, tetapi sangat bergantung pada perbuatan seseorang tersebut. Kedua, motif intrinsik dan ekstrinsik. Motif intrinsik adalah motif yang berfungsi tanpa adanya dorongan dari luar. Di sini maksudnya yaitu dalam diri pribadi individu tersebut sudah mampu terbentuk atau membentuk suatu dorongan untuk melakukan sesuatu demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan motif ekstrinsik adalah motif yang berfungsi karena adanya dorongan dari luar. Ketiga, motif tunggal dan motif bergabung. Yang keempat, motif mendekat dan motif menjauh. Motif mendekat dikatakan mendekat apabila suatu reaksi terhadap stimulus yang datang itu bersifat mendekati stimulus. Sedangkan motif menjauh adalah suatu respon terhadap stimulus yang datang itu bersifat menghindari stimulus atau menjauhi stimulus yang datang tersebut. Kelima, motif sadar dan motif tidak sadar merupakan pengklasifikasian motif berdasarkan taraf kesadaran manusia terhadap motif yang melatar belakangi tingkah laku. Yang keenam, ada motif biogenetik, sosiogenetis, dan teogeneis. Motif biogenetik adalah motif-motif yang berasal dari kebutuhan organisme orang demi untuk melanjutkan kebutuhan biologisnya. Motif sosiogenetis adalah motif-motif yang berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang tersebut berada dan berkembang. Dan motif teogeneis adalah motif-motif yang berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhan. Untuk poin yang ketiga, yaitu tentang hubungan antara motif dengan minatif serta motif dengan motivasi. Yang pertama yaitu hubungan antara motif dengan minatif. Motif atau biasa disebut dengan motivasi merupakan kondisi psikologis seseorang yang mendorong seseorang tersebut untuk melakukan sesuatu. Sedangkan minatif atau minat itu sendiri adalah rasa ketertarikan, perhatian, dan keinginan yang ada dalam diri seseorang tersebut untuk melakukan sesuatu. Di sini hubungan antara motif dengan minatif itu sangat erat sekali. Misalnya yaitu dalam suatu kegiatan belajar mengajar, seorang siswa atau peserta didik tidak mempunyai motif atau minat terhadap mata pelajaran yang disampaikan atau diajarkan oleh pendidik. Jika seorang anak tersebut atau peserta didik tersebut tidak mempunyai motif atau minat terhadap mata pelajaran tersebut, anak tersebut tidak mungkin mau untuk mengikuti pelajaran, bahkan mendengarkan atau memperhatikan penjelasan dari guru tersebut. Hal tersebut bisa disebabkan karena si peserta didik atau siswa merasa jenuh, bosan, atau bahkan ia merasa kesulitan terhadap mata pelajaran yang disampaikan karena dia sudah berusaha untuk mempelajarinya tetapi dia juga masih belum paham. Jadi di situ guru juga harus memperhatikan bagaimana metode dan strategi untuk menyampaikan mata pelajaran yang diampunya, sehingga
semua peserta didik itu mampu memahami apa yang pendidik jelaskan, yang pendidik berikan, materi pembelajaran yang diampunya itu, sehingga juga mereka tidak akan merasa bosan dan tetap mau untuk mengikuti pelajarannya tersebut. Yang kedua yaitu hubungan antara motif dengan motivasi. Motif dan motivasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi secara kontekstual keduanya dapat dipisahkan, karena motivasi merupakan hal-hal yang mendasari timbulnya suatu motif. Menurut Sardiman menyatakan bahwa berawal dari kata motif, makna motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif itu bisa dalam waktu-waktu tertentu, terutama jika digunakan untuk melakukan suatu tujuan dalam waktu-waktu yang mendesak. Sedangkan menurut Hujudo sendiri mengatakan bahwa motif adalah kekuatan pendorong yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan timbul dan berlangsungnya motif tersebut disebut dengan motivasi. Hal ini berarti bahwa di balik setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu tersebut terdapat suatu motif atau pendorong kepada individu tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkannya tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal melakukan atau berbuat sesuatu, alasan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu demi tercapainya suatu tujuan itu disebut dengan motifnya. Sedangkan proses pembangkit geraknya itu disebut sebagai motivasi. Poin yang keempat yaitu tujuan dan teori motivasi. Yang pertama, tujuan dari motivasi. Tujuan dari motivasi itu sendiri ada 3, yaitu pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga yaitu menyelesaikan perbuatan, yakni dengan menentukan skala prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, teori motivasi. Teori motivasi ada 3. Yang pertama yaitu ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menyusun kebutuhan manusia dalam 5 tingkat yang akan dicapai, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini terdiri atas makan, minum, pernafasan, dan lain-lain, dan juga kebutuhan biologis seperti tidur dan seks. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, barulah muncul keinginan berikutnya, yaitu keinginan untuk memperoleh kebutuhan rasa keamanan. Untuk contoh dari kebutuhan fisiologis sendiri yaitu secara umum, seseorang terlebih dahulu menginginkan pekerjaan yang memberikan gaji yang memadai untuk memuaskan kebutuhannya sebelum dirinya menginginkan kebutuhan akan keamanan untuk mencapai suatu prestasi kerja. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan-kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan keamanan adalah kestabilan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut dan ancaman. Contohnya, setiap karyawan selain dirinya ingin memperoleh gaji yang memuaskan dalam pekerjaan, maka ia juga membutuhkan pekerjaan yang dapat memberikan dirinya rasa aman dan bebas dari ancaman, serta juga melindungi keselamatan dirinya. Dan dia juga akan merasa aman jika melakukan pekerjaan tersebut dan bisa meningkatkan kinerjanya untuk lebih baik. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Pada saat individu akan merasa kesepian dan terisolasi dari pergaulan, individu
akan membutuhkan teman dan perhatian dari orang lain. Contohnya, setiap karyawan selain menginginkan pekerjaan yang aman dan selamat, dirinya juga ingin dapat berinteraksi dengan orang lain atau rekan kerjanya dan mau untuk dapat diterima dengan baik agar mereka bisa untuk menjalankan aktivitas pekerjaannya itu dengan baik dan meningkatkan prestasi-prestasi kantor yang dapat membuat kantor tersebut bisa lebih berkembang. Jadi antara karyawan satu dan karyawan yang lain itu mempunyai interaksi dan hubungan yang baik. Yang keempat, ada kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebutuhan terhadap kekuasaan, berprestasi, pemenuhan diri, kekuatan, dan kemampuan untuk memberi keyakinan, kehidupan, serta kebebasan. Yang kedua yaitu kebutuhan terhadap nama baik atau reputation atau prestis, status, keberhasilan, pengakuan, perhatian, dan juga penghargaan. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Pada tahap ini, setiap individu dalam memenuhi kebutuhan ini sangat berbeda antara satu sama lain. Masing-masing ingin mewujudkan diri sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan serta bakat yang unik. Kebutuhan ini ada jika setelah 4 kebutuhan sebelumnya itu dapat dicapai secara maksimal. Yang kedua yaitu ada teori kebutuhan ERG Aldever. Teori kebutuhan ERG Aldever melakukan modifikasi terhadap 5 teori hierarki yang dikemukakan oleh Maslow, tetapi yang dimodifikasi hanya 3 kebutuhan saja, yaitu yang pertama ada kebutuhan keberadaan. Kebutuhan tersebut meliputi gaji, keuntungan, dan keselamatan secara fisik. Kebutuhan tersebut mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan materi bagi individu itu sendiri. Jika kebutuhan materi ini tidak terpenuhi, individu mempunyai kecenderungan untuk bersaing dengan individu lain. Contohnya, seorang karyawan yang ingin mendapatkan bonus tinggi, maka ia berusaha untuk mencapai keinginannya tersebut, walaupun kadang-kadang terjadi persaingan yang dapat membuat rekan kerjanya tidak merasa puas dan merasa kecewa. Yang kedua ada hubungan relasi. Kebutuhan relasi merupakan kebutuhan untuk mengadakan hubungan dan sosialisasi dengan orang lain. Individu mengharapkan memperoleh pemahaman dan pengertian dari orang lain yang ada di sekitarnya, seperti suami, istri, anak, orang tua, tetangga, teman, sahabat, dan lain-lainnya. Jika dikaitkan dengan organisasi, maka individu akan berusaha untuk dapat membina hubungan dengan orang-orang di lingkungannya. Kebutuhan hubungan dengan orang lain di dalam organisasi ini tidak akan terpenuhi jika belum tercapai adanya kerjasama dan saling memberikan dukungan satu sama lain dalam usaha mencapai prestasi kerja yang diinginkan. Yang ketiga ada kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan pertumbuhan ini mengacu pada kebutuhan yang mendorong individu untuk menjadi orang yang kreatif dan produktif, serta berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya maupun lingkungan di mana ia berada. Kepuasan akan pemenuhan kebutuhan hidup ini akan timbul jika individu dapat menyelesaikan masalah-masalah dan memuaskan keinginannya untuk dapat mengembangkan potensi diri dan tumbuh serta secara optimal dalam kehidupannya, seperti dalam keluarga dan tempat kerjanya. Misalnya yaitu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan karir atau meningkatkan diri dalam pengetahuan, keterampilan, dan juga keahliannya. Yang ketiga yaitu ada teori kebutuhan David McClelland. Dalam teori McClelland mengemukakan 3 motif, yaitu yang pertama ada motif kekuasaan. Dalam konteks organisasi, motif kekuasaan dibagi ke dalam 2 bentuk,
yaitu pertama, ada motif kekuasaan berbentuk positif, lebih memainkan peran penting dalam meningkatkan sebuah organisasi. Kedua, motif kekuasaan berbentuk negatif dapat tercermin dari keinginan individu untuk mempengaruhi dan menguasai orang lain demi kepentingan pribadinya. Keadaan semacam ini dapat mengakibatkan berbagai masalah dalam organisasi, khususnya masalah yang berhubungan dengan afiliasi, yaitu hubungan antara individu atau individu dengan kelompok. Yang kedua, ada motif afiliasi. Motif afiliasi ditemukan dua bentuk, yaitu yang pertama, individu yang mempunyai jaminan afiliasi yang tinggi akan selalu mengantisipasi perasaan dan pandangan orang-orang yang ada di bawahnya, baik terhadap diri sendiri maupun tugasnya. Misalnya, sebagai seorang manajer dalam sebuah perusahaan yang besar, seseorang selain memperhatikan kinerja karyawannya juga harus memperhatikan juga bagaimana keadaan karyawan tersebut. Sesekali berilah mereka kesempatan untuk pergi berlibur atau refreshing agar tidak merasa bosan, penat, dan jenuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari di kantor, dan juga biar bisa merefreshkan pikiran. Dengan melakukan hal kecil seperti itu, karyawan mungkin tidak akan merasa bahwa dirinya tidak merasakan diskriminasi antara bawahan dan atasannya. Yang kedua, yaitu individu yang mempunyai jaminan minat afiliatif, maka dirinya akan mengharapkan bahwa sebagai bawahan dapat juga ikut merasakan adanya peluang memperoleh bagian dari tercapainya tujuan organisasi. Misalnya, yaitu sebuah perusahaan telah memenangkan sebuah tender besar. Hal tersebut juga tidak lepas dari pimpinan manajer itu sendiri dan kerja keras para karyawan semuanya. Maka dari itu, sebagai tanda terima kasih atas apresiasi kepada para karyawan, manajer memberikan bonus berupa dinaikkannya gaji para karyawan tersebut, atau juga bisa diberikan tiket untuk berlibur ke suatu tempat bersama satu rombongan. Dengan begitu, para karyawan akan merasa senang dan kinerjanya ke depan bisa ditambah dan lebih baik lagi. Ketiga, yaitu ada motif berprestasi. Menurut MC Sleelan, aplikasi dari motif berprestasi menjelaskan bahwa individu akan mengerjakan sesuatu dengan gigih dan resiko pekerjaannya adalah moderat. Maka, ia akan lebih bertanggung jawab dan memperoleh umpan balik atas hasil prestasinya. Motif berprestasi ini mengarah pada kepentingan masa depan dibandingkan dengan masa lalu atau masa kini, dan individu akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi. Contoh pengaplikasian atau penerapan motivasi di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya memberikan contoh di lingkungan sekitar saya itu ada seorang anak, di mana anak tersebut itu sangat ceria, aktif, memiliki jiwa sosial yang tinggi, supel, mudah bergaul, rajin belajar, dan juga termasuk anak yang berprestasi. Dan dia juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, baik itu di sekolahan atau di lingkungan sekitarnya. Dan pada suatu ketika, waktu ia pulang sekolah, dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tangan kanannya patah. Setelah ia mengalami kecelakaan, sifat dulu yang ia miliki itu semakin pudar atau jarang ia perlihatkan, seperti dia anaknya aktif, ceria, mudah bergaul, terus aktif dalam organisasi, itu sudah jarang ia perlihatkan. Jadi dia itu lebih sering murung sendiri di rumah, gak pernah keluar rumah atau bersosialisasi dengan tetangga atau teman-teman, itu gak pernah. Jadi ia cuma
diam di rumah, terus melakukan aktivitas-aktivitas yang sekiranya ia mampu kerjakan, karena kan tangan kanannya patah, dan jika ia mau melakukan sesuatu kegiatan yang agak berat sifatnya, itu kan pasti juga kesulitan. Jadi dia hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa ia lakukan saja. Dan juga hal tersebut membuat kepercayaan dirinya hilang. Sebelum ia mengalami kecelakaan kan ia punya kepercayaan diri yang tinggi, dan setelah kecelakaan itu juga yang menyebabkan kepercayaan dirinya hilang. Dia merasa kalau nanti aku keluar, apakah teman-temanku atau tetangga-tetangga sekitarku itu mau dengan aku dengan kondisi yang seperti ini gitu. Jadi di sini motivasi itu sangat perlu untuk diterapkan, terutama dari dalam dirinya sendiri. Dia harus yakin bahwa walaupun dengan keadaannya seperti itu, tapi dia harus bisa bangkit, harus bisa seperti dulu lagi. Dan motivasi atau dorongan itu juga perlu disampaikan oleh lingkungan di sekitarnya, baik itu orang tua, saudara, teman, atau yang lainnya, untuk bisa mengembalikan kepercayaan dirinya sendiri, untuk mengembalikan kepercayaan dirinya agar ia bisa jadi anak yang ceria, cerdas, mudah bergaul seperti yang dulu sebelum ia mengalami kecelakaan. Dan juga bisa diberikan semangat atau dorongan bahwa kamu itu bisa untuk melewati ujian ini, dan kamu harus yakin bahwa kamu bisa. Dan insya Allah untuk apa yang sudah kamu miliki sebelumnya, sebelum kamu mengalami kecelakaan, insya Allah akan digantikan yang lebih baik. Dan kamu juga gak boleh untuk berputus asa, kamu harus semangat kembali seperti dahulu, jadi anak yang ceria, pandai, terus supel dengan orang-orang, dengan lingkungan sekitar, terus aktif di organisasi, entah itu organisasi sekolah ataupun masyarakat. Jadi dengan memberikan motivasi tersebut dalam diri anak itu juga akan memberikan dorongan bahwa ia harus bisa, harus bangkit lagi, harus bisa seperti yang dulu lagi sebelum ia kecelakaan. Walaupun itu bisa maksudnya nggak semaksimal seperti sebelum dia kecelakaan karena keterbatasannya tersebut. Sekian penyampaian materi dari saya tentang motivasi. Apabila ada kesalahan baik ucapan, perkataan, atau dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.